Bolehkah kita sholat tahajud tidak hanya mengharapkan wajah Allah, tapi mengharapkan rezeki yang banyak di dunia? Bapak buka surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu di hari akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Dan batal amalan mereka, sia-sia usaha mereka. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair, ketika beliau membahas tentang orang yang haji, niatnya dua. Niat yang pertama haji lillahi ta'ala, yang kedua haji dalam rangka bisnis. Apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Maka beliau menjawab, dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominan haji lillahi ta'alanya, dia dapat pahala. Kalau yang paling dominan bisnisnya, dia dapat dosa. Kalau ternyata 50-50, sama kuatnya lillahi ta'ala dan bisnisnya sama-sama kuat, tasaqata, saling berguguran. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Rugi, Pak. Ustaz, emang kita nggak boleh minta dunia, Pak? Minta itu namanya doa. Dan doa itu beda dengan niat. Kalau kita mau sholat tahajud, niat kita mengharapkan dunia, ini tidak boleh. Tapi kalau kita sholat tahajud, niatnya lillahi ta'ala, lalu ketika sholat kita berdoa, ya Allah berikan saya dunia, silakan. Bedakan, Pak, antara niat dan doa. Kita terkadang seringkali beribadah itu banyaknya motivasi kita dunia. Mau sholat tahajud, mudah-mudahan rezekinya. Rupanya motivasinya pengen dapat rezeki. Bagaimana Allah akan terima? Coba dengarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Tabrani dalam Mu'jamnya. Bahwasanya Rasulullah SAW datang kepadanya seorang Arab dan berkata, ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajr wa yaltamisul dzikr. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Ada orang yang berperang di jalan Allah, niatnya dua. Yang pertama yaltamisul ajr, pengen dapat pahala. Yang kedua yaltamisul dzikr, pengen disebut manusia. Niatnya dua. Pengen dapat pahala dari Allah, pengen dapat sebutan dari manusia. Malahu, apa yang dia dapatkan ya Rasulullah? Dapat pahala apa gimana? Kata Rasulullah, laisa lahu syai'. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya dia enggak dapat dosa, dia enggak dapat pahala. Kenapa? Karena niat karena Allah dan karena selain Allahnya seimbang di sini. Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhih. Allah tidak menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas. Tapi kan Ustaz, ada kok hadis-hadis yang memberikan iming-imingan dunia. Seperti hadis siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung silaturahim. Itu kan iming-imingan dunia. Saya jawab, Pak, itu namanya janji. Janji dari siapa? Dari Allah. Allah berjanji bahwa orang yang bersilaturahim diberikan dua. Apa itu? Diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Nah sekarang kalau bapak silaturahim, niatnya 100% minta karena Allah saja sudah. Saya tidak mengharapkan rezeki yang banyak, saya pun tidak mengharapkan panjang umur. Saya silaturahimnya 100% karena Allah. Kira-kira dikasih nggak dua itu, Pak? Hah? Dikasih, tetap. Kenapa? Karena janji itu tidak perlu diniat pun tetap akan dapat. Iya. Iya, Bapak sekalian. Maka dari itulah Bapak sekalian, sebuah kesalahan besar, Pak. Kalau ibadah itu niatnya pengen dapat dunia, Pak. Saya mau tanya sama Bapak. Dunia
Di mata Allah itu seperti apa, Pak? Bapak tahu nggak, Pak? Rasulullah SAW mempermisalkan dunia itu dengan 3 permisalan. Dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai anak kambing. Itu hadis yang sahih dalam Muslim. Rasulullah SAW sedang berjalan bersama sahabatnya, didapati bangkai anak kambing yang kupingnya putus. Kemudian Rasulullah mengambil bangkai itu lalu berkata, siapa yang mau beli bangkai ini 1 dirham saja? Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, kalaupun dia hidup kami tidak mau beli, karena telinganya putus. Bagaimana jadi bangkai? Siapa yang mau beli? Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia lebih hina di mata Allah dari bangkai ini. Ini permisalan yang pertama. Permisalan yang kedua, Rasulullah mempermisalkan dunia itu seperti tinja yang keluar dari perut kita. Kata Rasulullah, inna ma kharaja min batni ahadikum qad daraba lid-dunya mathala. Sesungguhnya yang keluar dari perut kamu itu telah memberikan perumpamaan tentang dunia kepada kita. Berarti dunia itu sama dengan tinja. Sekarang saya mau tanya, Pak, amalan soleh di mata Allah mulia tidak? Mulia. Lalu kenapa kita mengamalkan yang mulia mengharapkan yang seperti tinja? Allah tidak ridha. Makanya Allah tidak ridha kalau amalan soleh kita motivasinya karena pengen dapat dunia. Karena amalan soleh itu balasannya surga. Sedangkan dunia itu seperti tinja, kata Rasulullah, bahkan lebih hina daripada bangkai. Bagaimana kita mengharapkan yang hina dari yang mulia, Pak? Itu sama saja kita mau nuker emas dengan tinja, itu namanya. La ilaha illallah.